Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Mi Channel. Pada kesempatan kali ini BFC akan membahas tentang pertanyaan sahabat BFC juga yang masuk di kolom komentar YouTube kita gitu kan, mengenai kejadian saat ia tidur, selesai bangun tidur ada bekas cakaran di bagian bawah telinganya. Nah, pertanyaan ini memang sudah cukup lama juga masuk dan BFC baru sempat sekarang menjawabnya. Nah, bagaimana kelanjutan kisah ini dan bagaimana cara membentengi atau menetralisir hal-hal seperti itu? Tonton terus video ini agar semua sahabat BFC tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, liwas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa di Bapak Mi Channel. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersolawat maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang kejadian sahabat BFC yang dipertanyakan di kolom komentar itu, yang mengenai cakaran yang ada di bagian telinganya, di belakang telinganya ini, ketika dia tidur tidak ada apa-apa, ketika bangun ada cakaran, dan memang pada saat itu dia mengalami kejadian yang memang menurut dia aneh gitu. BFC mengingatkan kembali, kalau ada yang ingin berkonsultasi silakan DM IG-nya BFC, dan kebetulan IG BFC juga ganti karena posisinya yang dulu itu mengalami ada sedikit kesalahan. BFC juga yang salah gitu karena lupa email, lupa password. Ketika Android BFC terreset, BFC tidak bisa kembali ke IG yang lama, dan BFC menggunakan IG baru itu BFC underscore channel 24. Nah, di situ kita bisa komunikasi melalui DM dan berinteraksi, apa yang ingin dipertanyakan silahkan. Nah, juga BFC mengingatkan kembali kalau ada ingin pesanan madu ruqyah silahkan DM juga di IG-nya BFC yang terbaru. Dan kalau ada yang udah DM di IG lama, BFC mohon maaf, BFC tidak bisa lagi membalas di situ karena posisinya BFC tidak bisa membukanya. Nah, lanjut ke pembahasan kita. Jadi teman kita itu kemarin beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu itu mempertanyakan tentang cakaran yang ada di bagian telinganya itu, karena posisinya dulu kata dia tidur saat itu, karena dia posisinya bersama ayahnya, dia merasa tidak ada rasa takut, bahkan dia ada merasa seperti menantang kalau ada pocong, ada kuntilanak atau genderuwo di tempat itu. Dia tidak takut karena dia bersama ayahnya. Tapi setelah itu, setelah bangun, ada kejadian seperti cakaran di bagian belakang telinga. Nah, jadi ini juga sudah BFC sering terdengar di daerah-daerah BFC juga pernah gitu. Dan itu biasanya di ruangan kamar itu ada yang menunggu, dan bentuknya itu ya bisa kuntilanak ataupun genderuwo gitu. Dan yang memang identik cakaran itu biasanya kuntilanak gitu, yang memang kadang kukunya panjang ataupun yang bisa seperti sejenis bebek gombel juga ataupun genderuwo ya. Nah, jadi sebetulnya yang seperti itu adalah berenergi negatif karena juga dia mengganggu dan menyakiti kita. Dan ada saran BFC lebih baik itu seperti itu dibersihkan, dan setelah dibersihkan maka sebelum mau tidur, saran BFC ada beberapa cara untuk menghindari seperti itu ya, dan menghindari
gangguan-gangguan gaib melalui mimpi. Nah, jadi yang pertama gitu kan, sebelum tidur ada baiknya kita mengambil wudhu dulu, bersih-bersih, berwudhu. Nah, lalu kita berbaring di tempat tidur, ya kita biasa ya bacakan Al-Fatihah 1 kali, baru bacakan Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas 1 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Ya, jadi 4 surat itu dibaca, lalu tadahkan tangan, baru tiupkan seperti ada ludah, tapi tidak ada gitu, tapi seperti meludah gitu. Baru sapukan bagian muka, kepala, tangan, semua sampai seluruh tubuh kita terkena dari sapuan itu, dan jangan terputus, jangan sempat gini ya. Mohon maaf nih, contoh ini baru diangkat, nah ini terputus, berarti kita harus terus sapukan ke badan, terus ke kaki, tarik lagi, jangan lepas dari bagian tubuh, terus baru sapukan. Dah, mudah-mudahan baru selesai itu kita sebelum tidur ya kan, sambil menunggu kadang kan kita mau tidur itu kan belum ngantuk kali ataupun apa, ataupun kita udah ngantuk kali ya pinomat 1, 2 kali, 3 kali itu sambil bersolawat lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, bebas. Yang penting kita bersolawat sampai tertidur. Mudah-mudahan insyaallah izin Allah Subhanahu wa taala kita akan terhindar dari segala berbagai macam gangguan makhluk gaib ataupun serang-serangan gaib yang memang bekerjanya itu di malam hari, ataupun ya gangguan-gangguan makhluk yang ada di kamar kita itu. Nah, tapi saran BFC ketika memang udah kejadian seperti itu, bersihkan dulu agar tidak berdampak ke anggota keluarga yang lain gitu. Karena memang ada, walaupun kita satu rumah, misalnya BFC dengan keluarga, misalnya keluarga sakit terkena serang gitu, BFC tidak gitu kan. Nah, terus dia mengamalkan yang seperti BFC bilang tadi, tidak terhindar, takutnya nanti dia nggak bisa diserang, yang lain gitu, mungkin yang anggota keluarga lah yang di dalam rumah itu. Tapi namanya kita manusia, karena kita kan juga lalai dan lupa. Jadi ada baiknya bersihkan dulu. Setelah bersih pagar rumah, pastikan sudah tidak ada lagi makhluk gaib yang mengganggu, baru amalkan ibadah-ibadah sholat, sholawat, zikir, baru sebelum tidur juga mengamalkan seperti itu agar terhindar dari gangguan-gangguan gaib yang mungkin bisa mencelakakan kita gitu. Oke, nah jadi begitulah saran BFC pada sahabat BFC yang memang komen ya. Dan untuk sahabat BFC semua yang menonton video ini, semoga apa yang BFC sampaikan ini bermanfaat, dan lebih kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.